Ke Jawa Barat, misal Polres Metro Depok memeriksa sejumlah saksi dalam kasus penganiayaan anak oleh Meita Irianti, pemilik Daycare Wensen School Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka tak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Kasus penganiayaan anak oleh pemilik Wensen School Indonesia, Meita Irianti, terus bergulir. Polres Metro Depok melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan tersangka. Sejumlah saksi yang diperiksa diantaranya orang tua korban, bayi berusia 8 bulan yang dianiaya pelaku. Orang tua korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya dan buah hatinya bisa pulih dengan baik. Dia dapat hukuman yang sepantasnya ya. Kedua, saya pengen pemulihan untuk anak saya gitu. Anak saya masih tumbuh kembang. Saya nggak tahu ke depannya dia kayak apa gitu. Saya sih berharap dia baik-baik aja, nggak ada masalah dalam tumbuh kembang dalam kehidupan berikutnya gitu. Sementara dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta baru terkait kepribadian pelaku. Saksi mengungkap pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Ketika mereka mendapatkan gaji yang kurang pantas juga gitu. Setiap kalau nggak salah per minggunya itu sekitar 250.000, itu pun tidak dengan uang ongkos atau uang makan kalau nggak salah. Dan juga kalau misalkan mereka nggak masuk sehari walaupun sakit itu dipotong gitu 40.000. Dan juga sering disuruh untuk mengerjakan hal yang di luar tupoksinya gitu sebagai jadi kayak suka disuruh bantu-bantu tersangka gitu, misalnya disuruh cuci baju bayi, disuruh cuci gorden, dan bahkan ada sering dilontarkan kalimat-kalimat yang merendahkan mereka gitu. Sementara tersangka Meita Irianti, pemilik daycare sekaligus pelaku penganiayaan sejumlah balita, kini tengah dalam kondisi hamil 4 bulan. Tersangka akan dibantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun polisi menyebut proses hukum tindak pidana yang dilakukannya tetap berjalan. Tapi keterangan awal sudah kita peroleh cukup untuk melanjutkan penyidikannya, dan saat ini tersangka dalam kondisi kurang sehat, kemungkinan besar akan kita bantarkan. Kalau pembantaran itu kan gini, misalnya masa penahanan 20 hari ya, penahanan pertama kan 20 hari. Kalau dia dibantarkannya di hari ketiga gitu ya. Berarti mulai dari dibantarkan itu sampai dengan dia kembali lagi ke sel tahanan, penahanannya berhenti. Bukan berarti dari tahan ya, maksudnya hitungannya tuh. Hitungannya berhenti. Jadi misalnya dia tahan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Masuk lagi hari keempat, penahanannya dilanjutkan hitungannya keempat, kelima. Jadi tidak mempengaruhi masa tahanan gitu kalau dibantarkan. Tetapi dia dibantarkannya harus di Kramat Jati, karena di Kramat Jati memang ada tempat khusus bagi para tersangka yang sakit, sehingga dia tidak juga kemana-mana dan dijaga oleh anggota kita. Hingga kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mencari kemungkinan adanya korban lain, selain 2 korban yang telah melapor ke pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan.